Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadrin azamatin dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam selamanya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Mewakili beliau Aba Sulaiman, beliau mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para jemaah. Juga beliau tidak bisa menyampaikan apa-apa hanya dengan satu ucapan, semoga amal para jemaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu tempat atau yang lain-lainnya. Masih sering bertanya-tanya para jemaah kepada kami untuk apa kita berkumpul di sini. Tak lain dan tak bukan, marilah kita berkumpul di sini hanya ingin berdoa, terutama untuk bangsa kita tercinta ini, bangsa Indonesia. Semoga bangsa ini dijauhkan dari bala musibah. Bangsa ini dijauhkan dari bencana alam. Juga bangsa ini tetap bersatu dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Juga kita di sini selalu berdoa untuk para pemimpin kita, para pejabat kita, mulai dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Juga kita doakan semua jajarannya mulai dari Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka dan juga seluruh menterinya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Semoga beliau-beliau ini mampu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan bangsa ini lebih baik. Juga kita selalu berdoa untuk para guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga beliau-beliau ini dimaafkan seluruh kesalahannya dan semua amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus beliau almarhum Aba Mursid Abatim yang beliau adalah notabene orang tua dari Abah Haji Sulaiman. Juga kita doakan semoga beliau Aba Sulaiman diberi kekuatan mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menjadi apa yang dikerjakan beliau bisa bermanfaat untuk umat. Marilah kita sejenak berdoa dengan tulus ikhlas dengan ucapan lillahi ta'ala al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya pembukaan tawasul disampaikan oleh Habib Lutfi Al-Manawar, kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridha illahi ta'ala
ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والدعاة المخلصين والأئمة المجتهدين والأئمة الراشدين وإلى جميع الملائكة المقربين ثم خصوصا إلى حضرة روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى حضرة روح حج مرشد أو أبا حاتم وإلى روح حج فوزي بن حج مرشد وإلى روح حج سليمان وإلى روح حبيب حسين بن محمد باقل والحبيب أحمد بن طاهر الحبسي. ثم خصوصا إلى حضرة روح كي حج طاهر الساهلي وكي حج حسن بن طاهر والترمكتي والترجليل وجي حجة نور ليلى رشدي والحبيب إدروس ودعاك والحبيب عمر الإدروس والحبيب حسن بن هادي الحسني والحبيب عبد الله بن محمد ملاهيلة وإلى روح الحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري جنجر. ثم إلى روح كي حجي جين حسين وكي حجي بيدوي وكي حجي محمد سنوسي وأستاذ مهتر وجوجتي وبأس مجي بن إلياس ومدسم وعلي بسرى وإلى روح بابا علي وفا بن حجي غزالي وبابا نسوكي وإبو سرياني وحج سؤادة وحج أمة الخيرية وأملنا هدية وأصولهم وفروعهم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا إلى حضرة روح والدتي حباب حسري فحميد بنت عيدروس بن أحمد الحسني والحبيب غازي بن محمد بن سليم السقا والحسين بن أحمد العطاس وعاي فهمي بن حسن المنور الحبيب زيد حسن سحاب وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح أستاذ حج بدر رشيد نور وجوجته وأستاذ معاري وجوجته وبرهدي وسكري وإلى روح بصير وإلى روح كي حج جوه جيدي وكي حج جنال السيودي وكي حج جعفر صادق وكي حج لطيفي بيدوي وكي حج محمد أمين بخاري وكي حج قاسم بخاري وكي حج علي حسن وجوجته ونور الفاطمة بنت كي حج علي وإلى روح كي حج يحيى صبراوي وني حج ممنون بخاري وكي حج مصطفى وكي حج عبد الراشد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح كياي أساري وني سنداري وإحسان وبا بهري وبو بهري وبا رسلان وبو رسلان وبا مستر وبو الأسودي وأبا محمودي وإبو منسان وأبا أحياري وحج إلياس وحج زينب وأبا أبي وأبا إسماعيل وأبو البحر وأبو خير وحج سيف وأبو سمودي وحسن وفتح الرحمن وأبا طه وأبو ميسورة وحج راشدي وأبو توبا وأبو توري وأبو رامنا وأبا مرزوكي وحج أريب وحج آلية وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح كي حج فارس وكي حج عبد الجليل برنكال وكي حج إمام وإلى روح شيخ علي رهبيني وإلى روح باء ساري وأبو ساري وباء سميانتي وأبو سميانتي ونور الهدى ونزول أريب
Pak Zubari Ahmad, Pak Qasim bin Garsa, Haji Johar bin Sahwan, Pak Matali, Bu Zainab, Haji Jubali Merangkal, wa ila ruhi Al-Habib Syekh Al-Jufri, wa Haji Usman, wa Haji Junaidi, wa Haji Yasin, wa usulihim wa furu'ihim say'an lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila hadrati ruhi Kiai Haji Khalil Bangkalan wa Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan wa Kiai Haji Hasim Asari wa Kiai Haji Hamid Jazuli Agus Sami Kathiri Suma ila ruhi Kiai Haji Hasan Genggong wa Kiai Haji Wahab Hasbullah wa Kiai Haji Samsul Arifin wa Kiai Haji As'asi Tubondo wa ila ruhi Kiai Haji Jaini Mun'aim wa Kiai Haji Abdul Wahid Jaini Baiton Probolinggo suma ila arwahi ahlina wa ahlikum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa khususan ila arwahi amwati hadhil qaryah banjalinan minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah yataqassahum bi rahmati wal maghfirah wa yusakinuhumul jannata bi rahmatih. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam say'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أعوان هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ما فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبزل نورها كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق كما على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود صلى الله عليه. فحاضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هما من الحور العين ما قسم الله له من الشراف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على قدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أسود وسرور قد تجدد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اضربوا يا للمثاني فهذار اليوم لغرد واستضيئوا بجمالي فغفل حسن تفرد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بساعد مستمر ليس ينفد حيث أعطينا الطاعة جمع الفخر المؤبى. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جل الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جل الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا أي به نسعد ونور شاد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا. إلى نهج السبيل كي به نسعد ونرشد. ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. وصلاة
محمد يا الله ربي ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطنا ما قد سلى يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدينا نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من هل في خير البقاع يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين ورضى على نادي واصلين ورضى على زادي واصلين دائما بالكل داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة. Terima kasih. Selanjutnya malam ini seperti malam Jumat yang lain, kita akan mengaji malam ini bersama Gus Sofi, pengasuh pondok pesantren Siratul Fuqaha Sepanjang. Namun sebelum kita mengaji, mari kita selalu istiqomah menanamkan keyakinan kita bahwasanya kita bisa hadir di sini, kita bisa mengaji di sini, kita bisa berselawat di sini, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Juga perlu ditekankan lagi himbauan dari beliau almarhum Abah Haji Mursyid atau Abah Hatim yang selalu mewanti-wanti kepada saya untuk selalu hidup rukun, rukun sak duluran, rukun sak tonggoan, rukun dengan lingkungannya. Karena bagaimanapun juga akhir-akhir ini sudah jarang orang-orang yang bahasa Jawanya sing disungkani. Oleh sebab itu marilah kita selalu menanamkan kerukunan. Juga apa yang disampaikan beliau Abah Haji Sulaiman kepada kita semua, terutama kepada adik-adik, tolong ingat-ingat bahwasanya yang terpenting di dalam bermasyarakat ini adalah akhlak. Setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun pangkatnya, bila kita tidak berakhlak, niscaya akan hancur. Beliau Abah Sulaiman selalu mengatakan demikian. Selanjutnya marilah kita mengaji, semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau Gus Sofi bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله تعالى لحضرة رحمة محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Niki kula nderekno dawuh saking rencang kula Cak Udin niki. Niki rencang ngopi. Terus kula dikengken nggih manut mawon. Sakjane sebenarnya kula wingi dipeseni nak ngaji dengan bahasa Indonesia. Teng pondok niki bahasa Indonesia. Kalau di pondok itu pakai bahasa utawi iku bahasa Jawa. Jadi kalau disuruh bahasa Indonesia itu jarang makan hamburger kali. Beda dengan sampean-sampean. Itu pesantren. Lah saya kepinginnya mengaji bersama yang intinya untuk taklim kepada pribadi saya. Kalaupun toh nanti didengarkan dan semoga bisa memberi kemanfaatan walaupun hanya mungkin sekali 2 kali ini saya ngaji di sini ya. 2 kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kula langkung saya lebih suka ngaji karena saya enggak bisa mau idoh. Ya, kalau disuruh mau idoh saya enggak bisa. Kalau mau itu saya bisa. Maka alangkah baiknya tradisi pesantren untuk mengaji utawi iku dilestarikan dimanapun berada, karena saya yakin bahwasanya para muallif kitab yang kita baca dari kitab-kitab yang sudah muktabaroh dipun diuji, dipelajari di dalam pesantren, beliau selalu mendoakan kita yang mau untuk membaca, mentelaah, apalagi menerapkan isi kandungan kitabnya. Beliau tidak mati seperti kulo panjenengan, seperti kita nanti saatnya ketika meninggal hilang jasadnya, hilang namanya. Beda dengan para muallif mulai tahun dulu sampai sekarang tetap dikenang atas karangannya dan kebaikan-kebaikannya yang dituangkan di dalam kitab-kitab yang dipelajari di dalam pesantren. Mungkin langsung saja sedikit dan sebentar 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji kitab Hikam. Kitab Hikam niki kitab yang fokusnya untuk menata hati kita. Maka pada saat ini kita buka mata hati kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh para ulama-ulama tasawuf kita di dalam menjalani kehidupan menumpuh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya kita hidup semuanya saja tidak lain dalam rangka untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rahmah dan maghfirahnya Allah dengan berbagai cara, metode dan gaya masing-masing yang diketahui dan yang dimampui. Tapi fokusnya, puncaknya adalah kita menuju kepada ridha Allah. Maka bagi kita sebagai hamba Allah harus menanamkan sedikit demi sedikit, apalagi di zaman yang penuh dengan aneka macam, aneka ragam, sesuai yang didawuhkan oleh Ustadz Udin tadi,
Terus nyuwun sewu, degradasi moral saat ini yang begitu mencolok. Maka apa penyebabnya? Ini tidak lain adalah akhlakul karimah. Kita dari orang banyak mengkaji tentang akhlak, akan tetapi ketika menerapkan di dalam kehidupan, sedikit dari kita yang memang benar-benar bisa kita jadikan cermin bahwa dalam pribadinya di situ ada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih di zaman saat ini, kalau kajian-kajian sudah banyak, namun yang sampai bisa menerapkan sehingga bisa menjadi teladan bagi nyuwun sewu masyarakat awam ini semakin sedikit, terus berkurang. Maka alangkah baiknya setiap kajian-kajian mungkin lebih diperbanyak untuk masalah penataan akhlakul karimah. Bagaimana sampai menjadi pribadi yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita semua orang yang di sini berakhlak, tidak akan ada yang namanya huru-hara, cekcok, percekcokan, permusuhan, tidak ada. Kalau kita orang yang berakhlak, karena akhlak Rasulullah memuliakan yang tua, menyayangi yang muda. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, kan gak ada yang namanya pertengkaran. Yang ada adalah kasih sayang, saling menghormati, menyayangi. Oh, kamu lebih sepuh, apapun jabatan panjenengan, keilmuan panjenengan, walaupun lebih jauh dari saya mungkin, tapi karena panjenengan ini sepuh dan saya disuruh muliakan oleh Rasulullah orang yang sepuh, maka itu harus kita terapkan. Nak ngaji kata sing iso, prakteke sing nggih napa mboten? Mula leres ingkang diaturake Ustaz Udin, monggo dari majelis yang mubarakah ini, Pak, insyaallah mubarakah, dan semoga mubarakah dilihat terus perkembangan begitu banyaknya masyarakat berbondong-bondong ke sini. Ya. Ini menunjukkan adanya sebuah kebaikan yang tertanam di sini. Karena di sini tidak ada kecuali majlisul ilmi dan majlisul dzikir. Kok ana ning donya niki majelis sing diridhoni pangeran kejaba majlisul ilmi lan zikir. Mula majelis niki sae napa sae? Maka monggo tampakkan kesaenan kebaikan di majelis yang baik ini. Jangan kita nodai majelis yang baik ini dengan niat buruk kita, dengan haliyah buruk kita. Begitu malu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melantunkan sholawat setiap Jumat mungkin di sini, tapi kita tidak membaca apa yang ada di dalam kandungan kalam-kalam yang sampean sampaikan. Akhirnya yaitu hanya sebuah lagu-lagu saja yang kita nyanyikan. Maka monggo kita ngaji sekedik, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amal, min alamatil i'timadi 'alal amal termasuk tanda bersandarnya kita kepada amal. Ya, amal ini adalah perbuatan, Pak. Amal itu apa? Sampaian dari rumah ke sini itu adalah bentuk dari amal. Sampaian dari rumah ke kandang sapi itu juga amal. Sampaian dari rumah ke kopi cetol itu juga
nggak boleh guyon. Ini ngaji. Ini hanya mencontohkan, ya. Nah, kalau ngaji di pesantren itu nggak ada yang sweet, ya, gitu. Pergerakan amal ini adalah sebuah pergerakan badan kula panjenengan. Ketika pergerakan badan dan hati, pergerakan badan atau pergerakan hati, pergerakan ini geraknya sesuai dengan tuntunan syariah. Apa sing diajarno Gusti Kanjeng Nabi, apa yang diajarkan oleh para salafun saleh, sesuai podo. Mergo jenengan setiap Jumat mengaji sehingga punya ilmu, dalam perjalanannya didasari dengan ilmu, dengan syariah. Datang dari rumah ke sini, ini sesuatu yang sesuai dengan syariat apa menentang syariat? Panjenengan di majelis ini yang sesuai dengan tuntunan syariah. Maka ketika pergerakan panjenengan itu sesuai dengan tuntunan syariah, bentuk pergerakan panjenengan ini adalah sebuah ketaatan. Ketaatan kepada Allah. Akan tetapi ketika pergerakan panjenengan dari rumah keluar menuju ke pasar, apa itu? Maka pergerakan panjenengan dari rumah ke pasar untuk ngopi plus itu adalah pergerakan yang tidak sesuai dengan syariat, yang namanya adalah sebuah kemaksiatan. Akan tetapi Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya memberikan sebuah pendidikan kepada kita, bagaimana pergerakan amal ini tidak menjadi sebuah tumpuan kita di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan bahwa hidup ini dalam rangka untuk menggapai ridha Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Maka orang-orang mukmin seperti panjenengan tidak ada yang dicari kecuali ridho Allah. Lebih mementingkan ridho Allah daripada ridhonya makhluk selain Allah kalau dia itu maksiat. Lebih baik kau ditinggal teman untuk maksiat daripada kau ditinggalkan Allah karena benci atas kemaksiatan panjenengan. Panjenengan milih mana? Pilih ridhonya Allah apa ridhonya teman sampean? Maka cuma di dalam menggapai ridho Allah ini kita dididik oleh Syekh Ibnu Athaillah, jangan sampai mengandalkan sandar kepada amal panjenengan. Rutinitas malam ini adalah sebuah amal yang baik, yang tentunya pahalanya adalah surga. Amin Allahumma amin. Namun perlu diketahui, sandarnya hati ini kepada amal setiap malam yang semoga saja ikhlas ini. Amin Allahumma amin. Ikhlas gak ikhlas teko. Ikhlas tidak ikhlas, setiap malam Jumat datanglah ke sini dengan doa-doa para masyayikh yang di depan ini, fa insyaallah nanti panjenengan digolongkan orang-orang minal mukhlisin. Amin Allahumma amin. Kedekatan panjenengan kepada para alim ulama, para habaib, wa insyaallah akan menjadikan tercerahnya hati kita dan mendapatkan pertolongan Allah untuk menjadi golongan orang-orang yang mukhlisin. Maka jangan istirahat, jangan berhenti. Aku nenggone nyun sewu Kaji Sulaiman teko mek golek duit tok. Gak masalah. Kelas kula jenengan ora masalah. Tapi nak beliau-beliau ini gak oleh. Jadi jenengan kula ya, nak beliau-beliau ini gak oleh. Utu wis Allah. Gusti Allah. Karena niat panjenengan ke sini Allah, mau gak mau tetap akan dikasih uang oleh Kaji Sulaiman. Nggih napa mboten?
Maka belajar sedikit demi sedikit untuk lillah. Aku ora duwe ora apa-apa, wong aku rene lillah. Kira-kira ngersulun apa mboten? Alhamdulillah. Saya. Berarti jenengan iktimate ora teng ghairillah. Dalam beramal kita tidak boleh iktimat, bersandar kepada amal itu untuk menggapai surga Allah, ridho Allah, rahmatnya Allah, tidak bisa. Amal panjenengan yang jenengan lakukan ini tidak bisa untuk menuntun panjenengan masuk surga Allah, tidak bisa. Terus piye? Gak usah ngamal. Yo tetap ngamal. Karena kita diperintah oleh Allah untuk beramal. Maka kita melakukan amal ini hanya karena mengikuti perintah Allah. Jangan sampai disandarkan amal ini panjenengan jamaah, panjenengan dzikir, ya, panjenengan sedekah dalam rangka biar dihindarkan dari siksa api neraka. Jangan, itu enggak boleh, itu enggak baik. Ini kelasnya Syekh Ibnu Athaillah. Aku jenengan ya mambu-mambu oleh. Mambu oleh. Maka nanti suatu saat lebih ditingkatkan grade kita dalam jiwa kita, bagaimana tidak melihat yang ada, yang hanya adalah Allah. Ini terus kita belajar bersama-sama. Orang mesti nyuwun sewu, tiang sepuh pun saged. Tidak. Maka belajar masalah hati itu minal mahdi ilal lahdi. Sampai panjenengan nanti bagaimana sowan Allah di akhir hayat panjenengan, ketika roh akan dijabut, panjenengan tetap membawa iman dalam diri jenengan. Inilah pertaruhannya. Tanpa ilmu enggak bisa. Tanpa hati yang bersih tidak bisa. Maka majelis sholawat inilah diantaranya fungsinya untuk membersihkan kerak-kerak, teyeng-teyeng sifat yang tidak baik yang ada di dalam hati kula panjenengan, sehingga nanti tidak bersandar kepada ilmu, yang ada hanya bersandar kepada Allah. Kita belajar bagaimana hanya mengandalkan Allah. Lah tandane kula panjenengan, tandanya kita kok bersandar kepada amal kita adalah orang yang bersandar kepada amalnya di sini dijelaskan umumnya dilakukan oleh para abidin dan muridin. Wong sing ahli ibadah, tukang ibadah kados sampean-sampean iki umume kepingine ora disiksa neraka, kepingine dilebokno neng surga. Iya apa ora? Ya semoga-moga dilebokno surga. Amin Allahumma. Optimis ya. Kamu harus husnudzon kepada Allah. Jangan sampai pesimis. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang seperti kula jenengan yang sholatnya enggak jelas, ibadahnya enggak jelas, penuh dengan haddun nafsi. Iki nak dikoreksi karo Gusti Allah, malaikat gak iso ngoreksi. Sing iso ngoreksi Gusti Allah. Maka suatu ketika Rasulullah dalam sebuah riwayatnya, kados kula jenengan niki tiang-tiang ingkang boten pantes kasari nyuwun sewu. Ora pantes amale iki digawe modal kanggo sowan Gusti Allah. Ora pantes. Mulane awake dhewe niki tenggene bab niki dikongkon napa? Untuk menampakkan, untuk memiliki rasa khauf dan roja. Wedi, napa? Wedi lan arep-arep, takut dan berharap kepada Allah. Ketika panjenengan sudah beramal seperti ini, panjenengan takut kalau amal ini tidak diterima oleh Allah. Dan panjenengan berharap bahwa amal inilah yang menjadikan lantaran panjenengan mendapat ridhonya Allah. Ini hanya sebuah harapan.
Jadi hidup ini hanya antara harapan dan rasa takut ini harus kita miliki. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar, beliau berkata, andaikan kaki satuku sudah masuk ke dalam surga, sedangkan yang satu masih di luar surga, maka saya tetap belum merasa aman. Ini namanya rasa takut, khauf. Takut kepada Allah. Maka jangan sampai sampean kok menjamin orang masuk surga, kok penak men. Nggih, enggak bisa. Hatta Rasulullah gak iso. Kecuali mendapatkan rahmatnya Allah. Maka dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah ngendika dawuh sadidu wa qaribu wa basyiru, awakmu iku sing bener nak ibadah, sing bener nak ngamal, yo. Tapi yo ojo ngoyo-ngoyo, ojo ngoyo-ngoyo sampai di luar kemampuan. Niki nggih mboten Pak, enggak parang. Ngoyo sing akhirnya malah menjadikan ngersu loh. Ini enggak parang. Makanya yo ngamal sesuai dengan kemampuan. Bon. Lah di situ Rasulullah ngendika bahwa kamu semua amal kamu tidak bisa memasukkan kamu kepada surga. Akhirnya para sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah, panjenengan juga enggak masuk surga ya Rasulullah dengan amal panjenengan?" Iya tidak. Lah, tidak. Itu Rasulullah. Lah kok kula panjenengan kemenyek iso jamin wong mlebu, wah iki tiket model apa iki? Nggih, Pak. Maka perlu kita contoh Rasulullah. Rasulullah enggak berani. Wala ana, dan tidak saya kecuali ketika Allah memberikan rahmatnya kepada saya mendapat rahmatnya Allah. Maka intinya masuk surga itu adalah amal, ikhlas, dan rahmatnya Allah. Maka amal ini jangan dibanggakan, karena amal tidak menjamin kula panjenengan masuk surga. Kenapa? Karena masuk surga adalah birahmatillah. Cuma kalau kita kaji, kita bisa beramal ya rahmatnya Allah, kita bisa ikhlas rahmatnya Allah, wa qabuluhuma, diterimanya amal dan ikhlas ini birahmatillah. Akhirnya masuk surga. Bon nggih. Kenapa kita tidak diperkenankan untuk bersandar kepada amal? Ya karena amal itu sedikit-sedikit akan hilang. Amal itu mudah untuk lebur. Amal ini mudah untuk hancur. Apalagi amal-amal kados kula panjenengan. Gampang kahabaan mansuro, koyok bleduk sing diawur. Engko digoleki ning akhirat ora ana. Mula kula cocok kalau kados tiyang-tiyang kados panjenengan ngeten sing ning guring-guring niku kula cocok. Wis pokoke teko. Wis pokoke teko, ora ngurus engko ning kono kate diwehi jajan, duwe duit, ora ngurus, sing penting dheweke teko. Wis pokoke teko. Ning kono majelis sae. Nggih napa mboten? Apa tahu teng majelis kandang sapi sakmene akeh? Wonten apa mboten? Berarti tiang gondang legi niku sae sa. Amin Allahumma amin. Buktine pundi? Ya niki lho. Majelis kesaenan koyo ngene sing teko ndang sakmene kian. Nggih. Ngene iki kabeh mung golek rahmate Gusti Allah. Nggih ta? Lah tiyang ingkang nyandarno tenggene amale ibadah, salat jamaah,
wetu tahajudan ben mboten disiksa, ben dilebokno surga, ini adalah sebuah kekeliruan. Wiridan, dikiran, wetu sedina entek tasbih siji, tasbih digital entek, tasbih entek, saking banyaknya dia berzikir dalam rangka biar mukasyafah, biar musyahadah, biar makrifah. Ini adalah sebuah kekeliruan kita di dalam amal. Jangan awakmu melek dalu lapo. Kenapa kamu sering melek dalu ya? Kamu itu sering tidur enggak tidur malam, kenapa? Oh, saya ini tirakat. Lapo tirakat? Biar bisa melihat alam-alam gaib. Nggih. Biar bisa mukasyafah, biar bisa makrifat. Alah mek ngono tok tujuanmu ibadah. Ini adalah tujuan ibadah yang enggak benar. Maka dituntunlah kita oleh Syekh Ibnu Athaillah, jangan kita sandarkan hati ini kepada amal kita, sandarkan kepada ridho Allah, hidayah Allah, taufik Allah. Kita sandarkan kepada taufiknya Allah, hidayahnya Allah, nggih, dan rahmatnya Allah. Wis tala, pokoke mlebu surga iki mergo rahmate Gusti Allah. Mulane wau ngendikakno wong fajir, al fajir ar-raji rahmatullah, wong fajir sing ngarep-ngarep rahmate Allah. Fajir niku pelaku dosa, Pak. Ya. Kakean dosa. Wong kakean dosa tapi ning atine arep-arep rahmate Allah iku luwih apik tinimbangane wong sing ahli ibadah tapi muknitun. Dia putus asa dari rahmatnya Allah. Kecil harapannya dia kepada rahmatnya Allah. Kenapa dia bisa kecil seperti itu? Karena dia mengandalkan amalnya. Lo jangan ngandalno amal. Ada sebuah cerita. Orang yang tertipu dengan amalnya selama 500 tahun. Berapa, Pak? 500. Duduk 200. 500 tahun. Ada seorang abid yang ahli ibadah selama 500 tahun. Dia ibadah di tempat yang jauh dari keramaian, di tengah laut. Di tengah laut ada pulau, dia ibadah di situ. Ini ada di dalam hadis ya, Pak. Di situ di bawahnya ada air jernih yang mengalir, airnya tawar, tidak asin. Nah, ini orang yang iktimat, orang yang bersandar, contoh orang yang bersandar kepada amal. 500 tahun, Pak. Kula jenengan paling 70 entek. Wallahu alam bisawab. Nggih. 80 umat Kanjeng Nabi paling sing kathah 70, 75, 80 jarang. Sing pun sepuh-sepuh ya rada dikurangi. Nggih. Akhirnya singkat cerita, nggih, dia itu ahli ibadah 500 tahun. Malaikat Jibril ngendika ning gone Kanjeng Nabi. Ngoten. Bahwa Allah mempunyai hamba di mana hamba ini dia ahli ibadah yang berada di tengahnya laut, jauh dari tepi pantai. Urip neng kuno 15 tahun. Nah, dikabarkan oleh malaikat Jibril ini, oleh si malaikat dikabarkan, ketika malaikat ini naik turun, dia dapat bocoran bahwa hamba ini nantinya akan dihadapkan kepada Allah. Hamba yang ahli ibadah selama 500 tahun ini nanti akan dihadapkan kepada Allah. Nah, dia dihadapkan di hari akhir kepada Allah. Akhirnya ketika sudah dihadapkan, Allah perintah malaikat, masukkan dia ke surga. Masukkan hamba ini ke
surga. Akan tetapi malaikat yang iktimat kepada amalnya ini, Pak, dia enggak terima. Loh, tidak Gusti. Saya masuk surga bukan karena rahmat panjenengan. Saya masuk surga karena amal saya. Malaikat, masukkan dia ke surga atas rahmatku. Tidak Gusti. Saya atas amal saya. Ngeyel. Karo Gusti Allah ngeyel. Kawula napa niki jenenge? Banggel. Akhiripun ya sudah, malaikat coba timbang amalnya dia yang 500 tahun ini dengan nikmatku, timbang. Akhirnya dibawa nenggone timbangan tebu mriyo. Dibawa ke timbangan, ditimbang amalnya 500 tahun, satu piringan untuk amalnya 500 tahun, yang satunya nikmat Allah berupa mata. Cukup ditimbang. Ternyata mata satu ini sudah membandingi amalnya yang 500 tahun. Habis sudah kebaikannya. Habis 500 tahun dibanding satu mata. Maka nikmat kula panjenengan tidak bisa dihitung. Jangan ngersula wae, sing ana alhamdulillah, nggih. Banyak-banyak baca alhamdulillah. Akhirnya karena amalnya habis dengan satu nikmat berupa mata, itu belum tangannya, belum mulutnya, belum kupingnya, baru satu mata sudah habis sama. Maka habislah amalnya. Dah, sudah sekarang karena habis amalnya, masukkan dia ke neraka. Masukkan dia ke neraka. Amale wis entek. Gawe nikmatku siji tok entek, wis lebono neraka. Akhirnya mau digiring malaikat ke neraka ini, Pak. Hamba yang ahli ibadah ini jerit, nangis. Nangis kayak sampean njaluk duit. Ya. Nangis dia. Nangis minta maaf kepada Allah. Ya Allah, ya benar. Saya masuk surga karena rahmat-Mu. Nah, niki nggih. Mulane kula jenengan ora usah sok-sokan. Sok-sokan iki apa? Sok-sokan iki koyo niku lho. Merasa lebih banyak, lebih baik. Lebih banyak, lebih baik. Sudahlah, kita sama-sama hamba Allah, al-abid, al-ajiz, al-fakir, nggih, al-dil, sing melarat, sing lemah, sing ino, ora ana sing luwih mulya kejaba nilai ketakwaan di sisi Allah. Wis itu takwa. Yang paling inti adalah takwa. Ngandalno Gusti Allah. Lah, orang yang mengandalkan amalnya ini, Pak, yo itu tadi akhirnya ya enggak jadi dimasukkan neraka, Pak, karena dia nangis mengakui bahwa masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Akhirnya enggak jadi yo wis. Hei hambaku, kamu ini hamba yang terbaik, hamba yang baik, sudah masukkan ke surga dia. Panjenengan ngomong durung dilebokno, akui bahwa kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Amal ini hanya kita melakukan perintah. Maka inilah ketakwaan. Takwa itu takwa syariah, ono takwal thoriqah, ono takwal hakikoh. Lah kula jenengan wis pokoke takwa syariah ngono ae. Nek ana maksiat tinggalno, nek ana taat melu. Nggih? Seperti itu. Lah orang yang mengandalkan amalnya, dia ini akan akan pesimis ketika dia ini melakukan kemaksiatan. Nuqsanur roja inda wujudi zalal. Akan pesimis harapannya untuk dimasukkan surga oleh Allah, akhirnya akan menjadi malas, bahkan bisa-bisa dia itu
putus asa seperti al-abid al-muqnitu, hamba yang putus asa dari rahmatnya Allah. Ini lebih baik jenengan yang sedikit-sedikit maksiat, sedikit-sedikit tobat. Iku luwih apik sampeyan ngoten, nyuwun sewu. Tapi ojo maksiat ae rek. Khawatire durung sempat tobat, innalillah. Ya, tapi muga-muga barokah panjenengan istiqomah teng majelis kesainan niki kula panjenengan dipun paringi dipungkasi husnul khotimah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngoten pun sampun telas waktune, sudah habis waktunya. Ya, kesimpulannya intinya kita jangan mengandalkan amal kita. Jadi kita sebagai hamba Allah ini kalau menurut pandangan ilmu kita harus mempunyai, kita wajib mempunyai dua pandangan di dalam kehidupan ini, Pak. Yang pertama adalah pandangan syariah. Jadi kita melakukan amaliyah kebaikan yang itu berupa perintah. Nah, perintah Allah itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Nah, perintah ini ketika kita lakukan secara syariat, yang dohir ini berarti syariat, pandangan syariat. Amal dohir ini pandangan amal syariat. Yang kedua adalah kita memandang sesuatu dengan pandangan hakikat. Seperti halnya masuk surga tadi lantaran rahmatnya Allah. Ini adalah pandangan hakikat. Amaliyah ibadah kita adalah syariat. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sudah malam dan salam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.